Jumpa lagi di Total Politik dan kali ini kita masih bersama Al Mukarram, Al Ustad, pujaan umat yang dirindu-rindukan oleh umat, Azrian Sagus. Ini umbang-umbangnya berlebihan. Enggak, itu bukan umbang-umbang, Bang. Memang itu faktanya kok. Emang lu pada nggak rindu sama Bang Azri yang sudah menghilang kan? Enggak lah Hilang kan loh dia. sebulan, cuman Iya, sebulan. gua aja masih sempat ngonten sama Noeleto gua, Wah, sama Iyahan ini kan. wah itu Azrian langsung ratusan ribu itu yang Sagus nonton. aja susah dikontak kan karena sedang bertapa di DeKalb, Illinois, Amerika Serikat kan. Nggak ibarat supir angkot itu kejar setoran kalau supir Oh, Metro Mini iya. gitu. Itu udah ugal-ugalan tuh pasti nyetirnya tuh kalau udah kejar setoran. Iya, biasanya masuk surga tuh supir kayak begitu. Karena bikin orang berdoa. Iya bener sih. Jadi Iya, ingat mati soalnya. iya, jokes-nya kan begitu kan. Ada Mm-mm. suara perempuan di situ. Oh, mana ada. Perempuan bule, ya. Nggak Iya. ada lah. Gini Bang Azri, gua ini kan sebagai seorang, komentator politik ini kan, pengetahuan gua terbatas ya, maksud gua akses informasi gua terbatas. Kalau di Indonesia oke lah, masih bisa gua kontak-kontak, telepon-telepon satu-satu orang masih bisa lah, minimal bisa bikin janji gitu. Nah, ini ada info-info luar negeri biasanya gua dapatnya dari sumber-sumber berbahasa Inggris paling, atau enggak sumber berbahasa Indonesia gitu yang sudah diterjemahkan gitu. Nah, gua tertarik nih ada isu di Kamboja, ada pembebasan 5 orang aktivis dari pengadilan banding Phnom Penh, benar Mm. gimana nyebutnya? Phnom Penh, Penonton. Phnom Penh, nah kan kayak Ya, Madura, nonton juga nggak apa-apa. kayak Madura ya. Ah, masa? Phnom Penh. Gitu Heeh. kan. E-nya itu kayak Madura tuh. Oh, bacanya. Heeh. Hmm. Re gitu kan. Kan Bupati Bangkalan yang dulu tuh Fuad Amin, Fuad kan gitu kan. Heeh. Nah, jadi 5 aktivis dibebaskan, salah satunya Rong Chun, seorang gua nggak tahu cara bacanya Ya, kayak gitu. Rong Chun gitu kan. Mm-mm. Pimpinan aktivis buruh yang sangat, punya massa lah gitu dan sangat populer dan anti pemerintah gitu dari dulu, yang kritis terhadap pemerintah. Jadi negara kayak Kamboja ini gimana sih sebenarnya, sekritis-kritis apa sih orang-orang ini dan kenapa pengadilan bisa membebaskan gitu, dapat amnesti dari negara yang mana negaranya ini dianggap sebagai negara yang tidak demokratis gitu dan memberikan amnesti terhadap pengkritiknya. Kalau biasanya negara-negara tidak demokratis, pengkritiknya dikasih ke anjing rabies kan kayak Korea Utara tuh cerita-ceritanya kan begitu kan. Nah ini, Oh, ada apa? Apakah ini kekuasaan di Kamboja ini mengalami pasang surut juga sekarang gitu, berkaitan dengan kajian kita yang sebelumnya, jangan-jangan fiskalnya lagi buruk juga sekarang nih gara-gara pandemi segala macam jadi butuh trust, gua nggak tahu lah. Itu saya serahkan waktu dan tepat kepada Al Ustad, Al Habib, Adrian Sagus. aduh, Eee, terima kasih Al Ustadz mhm, Bang Arput. Kalau baca websitenya Human Rights Watch itu dilepaskan, ya ini kalau kata media ya, itu terkait erat dengan peran internasional Kamboja yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan, dalam waktu dekat gitu.
Jadi minggu depan itu Kamboja itu jadi tuan rumah Asia Europe Meeting di Phnom Penh itu tanggal 26 November kalau nggak salah. Nah, terus tahun depan 2022 Kamboja itu kan jadi ketua ASEAN kan selama 1 tahun. Nah, jadi untuk memperkuat profil, ya kalau di Indonesia itu memperkuat Hmm. citra Kamboja di mata internasional itu ya mereka perlu memberikan semacam beberapa kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu kalau menurut saya sih kosmetik aja, supaya terlihat lebih cantik, terlihat lebih indah di mata orang-orang delegasi asing. Karena Kamboja itu akan memainkan peran yang signifikan di dunia internasional dalam waktu 1 tahun ke depan. Apa Itu. itu? Oh, yang Europe Asia ini Ya atau ASEM itu, Asia Europe Meeting sama ketua ASEAN itu. Nah itu kan delegasi dari luar negeri itu kan pada berdatangan dan di tingkat yang tinggi karena itu untuk memberikan sinyal bahwa Kamboja itu punya komitmen untuk menyelaraskan politik dan sistem hukumnya dengan standar atau norma-norma internasional. Nah, itu mereka sedikit memberikan kelonggaran. Pelonggarannya itu ya kita bebasin aja, tapi kan itu ada syaratnya. Kalau mereka nanti melakukan aktivitas yang dianggap melanggar, dianggap melewati batas ya ditahan lagi. Jadi itu hmm, kayak memberi pelajaran lah kalau di komik-komik silat itu. Hun Sen ini memberi pelajaran, I will give him a lesson. Saya kasih pelajaran nih kalau kamu ngeritiknya terlalu keras, ya kamu langsung saya penjara. Nah sekarang kita lepasin dulu, tapi kalau nanti kamu melakukan hal yang kurang lebih sama ya, kamu masuk lagi dan kamu udah ngerasain kan di penjara itu kayak gimana. mhm, Memberikan sinyal lah, sinyal keluar ke dunia internasional bahwa Kamboja tetap punya komitmen terhadap HAM dan sinyal ke dalamnya itu ya ngasih tahu ke para pengkritiknya bahwa kalau kalian melanggar garis offside ini ya kalian langsung saya tindak dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu. oke. Nah, memang, kelompok oposisi di Kamboja ini gimana sih? Memang apakah kayak di Singapura gitu VIP dan non VIP dan ternyata, ya bisa diabaikan gitu kalau kata temen gua orang Singapura, salah satu pemain politik juga di Singapura gitu ya, gua sempet tanya kan, "Gimana kalau oposisi di sini?" "Ya oposisi di sini ya begitulah," katanya. Kemarin oposisi punya proyek langsung dibongkar sama kejaksaan katanya. Jadi nggak ada pengusaha yang mau ngambil proyek yang punyanya oposisi gitu. Aduh. Jadi nggak ada garansi soal keamanan, security, and so on gitu apabila itu project punyanya oposisi. Kalau di Kamboja itu gimana posisi para kritikus, aktivis? Apakah ini aktivis, ini aja, apa namanya, aktivis apa, eee, tong kosong aja gitu, nggak ada isinya gitu ya, atau memang memang ada gitu gerakan untuk membangun sebuah, kalau Charles Tilly bilang tuh contentious politics gitu. Ada. Jadi Kamboja 2021 itu nggak sama dengan Kamboja tahun 91. Kamboja sekarang dengan Kamboja 30 tahun yang lalu itu transformasinya itu udah sangat berbeda. Itu sama kayak pengamat Indonesia melihat Indonesia tahun 97 itu berbeda dengan Indonesia tahun 66. Udah beda banget. Jadi pendidikannya udah lebih maju, orang-orang yang terdidiknya udah jauh lebih banyak, infrastrukturnya udah jauh lebih bagus, dan banyak juga orang asing yang mengunjungi atau mencari nafkah di negara itu. Jadi Kamboja ini dulu, kenapa saya ngomong gini? Karena dulu di tahun-tahun 80, tahun 70 atau tahun 90,
ketika Kamboja itu mulai terbuka, itu orang itu ngelihat Kamboja itu nggak ada bedanya dengan negara-negara kayak Zaire, kayak Kongo, kayak Rwanda itu. Negara yang tertutup, yang sangat terkebelakang, yang nggak ada masa depan lah di situ tuh. Tapi kalau sekarang udah beda banget gitu. Udah nggak sama dengan 30 tahun yang lalu. Jadi, dan itu berdampak langsung terhadap kegiatan dari kalangan oposisi. Jadi Hmm. oposisi di sana itu ya mereka memang punya aspirasi yang legitimate, punya aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan memang aspirasi yang muncul dari permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, politik sehari-hari. Bukan sekedar mereka itu karena ikut LSM asing, terus karena bosnya yang orang bule bilang, oh hak asasi itu begini, nah mereka ikut-ikut. Enggak. Ya ada yang kayak gitu juga banyak, tapi banyak juga yang mereka itu sudah bisa menggunakan perspektif tentang hak asasi manusia itu apa, terus mereka kaitkan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang sehari-hari terjadi di Kamboja, terutama di daerah perkotaan. Nah, sebelum saya bicara ke situ, perlu disampaikan konteksnya juga ya. Kamboja ini negara kayak apa sih sebetulnya? Hmm. Jadi negara Kamboja ini kan dulunya itu dijajah Perancis. Hmm. Dijajah Perancis dengan nama French Indochina. Nah, French Indochina itu terdiri dari Vietnam, Kamboja, dan Laos. Tapi dari tiga negara itu, yang menjadi tulang punggung dari administrasi pemerintah kolonial Perancis itu adalah orang Vietnam. Jadi sama kayak kalau di Indonesia itu seperti pemerintah kolonial Hindia Belanda, itu aparat-aparat administrasinya di pejabat-pejabat birokrasinya ya, itu banyak diisi orang Jawa. Minahasa, orang orang Ambon atau orang Jawa, dan sebagian orang Sumatera Barat. Makanya Hmm. tokoh-tokoh kemerdekaan kita itu kan banyak orang-orang dari etnis itu kan. Hmm. Minangkabau, orang Minahasa, kayak Samratulangi itu kan Minahasa, orang Ambon, dan orang Jawa. Nah, kalau di Kamboja itu justru yang menjadi birokratnya, pejabatnya itu orang Vietnam. Hmm. Permasalahannya adalah orang Kamboja itu benci banget sama orang Vietnam. Itu Hmm. musuh abadi itu. Nggak, Hmm. nggak bisa jadi satu. Nggak bisa Karena satu kolam itu ya. nggak bisa, itu akan selalu musuhan. Makanya ketika French Indochina merdeka kan, ya mereka merdekanya jadi 3 negara kan. Beda dengan Hindia Belanda. Hindia Belanda ketika merdeka kan jadi satu tuh, Republik Indonesia. Tapi French Hmm. Indochina ketika dekolonisasi itu jadi 3 negara hasilnya. Jadi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Nah, Kamboja sama Vietnam itu seteru abadi. Mereka nggak akan, bukan nggak akan ya. Dalam sejarahnya itu tidak pernah bisa akur, dan sampai hari ini pun isu anti Vietnam itu masih menjadi jualan kampanye di Kamboja tuh. Hmm. Oke. Kenapa bisa jadi jualan kampanye di Kamboja? Karena Perdana Menteri yang sekarang, Perdana Menteri Hun Sen, itu kan naik atas bantuan Vietnam. Hmm. Ceritanya adalah gini, Kamboja itu dijajah Prancis. Terus Ya. setelah konferensi Jenewa tahun 54, itu kan Prancis angkat kaki dari Indochina. Vietnam merdeka, Laos merdeka, Kamboja merdeka. Nah, ketika Kamboja merdeka, Kamboja diperintah oleh Khmer Merah. raja, Ya. belum, Oh, belum. raja yang karena dia ingin berkuasa dalam sistem demokrasi parlementer yang bisa diterima, yang legitimate dalam perspektif Barat, dia turun tahta. Hmm. Dia serahkan mahkotanya itu kepada bapaknya, dan dia turun derajat jadi pangeran. Pernah dengar nggak raja turun tahta jadi pangeran? Nah, salah satunya Hmm. Norodom Sihanouk itu. Dia itu udah raja, tapi karena dia mau jadi perdana menteri dan supaya terlihat modern, nah dia tinggalkan itu mahkota rajanya, dia turun tahta jadi pangeran, terus jadi perdana menterinya Kamboja itu.
Makanya dulu panggilannya Pangeran Sihanouk, bukan Raja Sihanouk. Nah, dia berkuasa sampai tahun 70, dan tahun 70 itu dikudeta oleh jenderalnya Kamboja, namanya Lon Nol. Kenapa dia dikudeta? Karena Kamboja, waktu itu perang Vietnam berlangsung, dan Kamboja itu dalam kondisi dilematis. Apakah Kamboja itu akan memihak Amerika atau mau memihak Vietnam dan Cina, memihak komunis. Nah, jadi si Hanuk itu bermain-main di dua kekuatan itu. Sama kayak Nah, Bung Karno lah ya. persis, sama persis kayak Bung Karno. Jadi Hmm. kalau Amerika ngasih bantuan ya diambil, kalau komunis ngasih bantuan ya diambil. Kalau Amerika nggak ngasih bantuan ya Amerika dimaki-maki sama dia. Kalau komunis nggak ngasih bantuan ya komunis dimaki-maki sama dia. Jadi bermain di dua kaki lah. Nah, sampai akhirnya Amerika cukup gerah waktu itu sehingga Amerika mensponsori kudeta yang dilakukan oleh jenderalnya itu, Jenderal Lon Nol, Panglima Angkatan Bersenjatanya Kamboja, yang sangat pro Amerika dia itu. Nah, Lon Nol berkuasa dari tahun 70 sampai tahun 75. Nah, tahun 75 Vietnam kan menang perang. Hmm. Nah, Vietnam menang perang, komunisnya Kamboja itu juga lagi kuat-kuatnya. Nah, komunisnya Kamboja itu namanya Khmer Merah itu. Hmm. Nah, tahun 75 bulan April, Khmer Merah masuk ke Phnom Penh dan mereka Lon Nol pergi kayak Presiden Ashraf Ghani kabur dari Kabul itu loh. Hmm. Dia pergi keluar dari Phnom Penh bawa emas sama dolar berkoper-koper yang katanya Pak BHM mampir di Halim dulu sebelum dia pergi ke Hawaii atau ke Amerika lah pokoknya. BHM Ya, ini selalu ada dalam peristiwa-peristiwa penting kayaknya ya. nah itu katanya Pak BHM itu Lon Iya, Nol dari Phnom Penh mampir di Halim dulu katanya iya, dia gitu. iya. Valid itu harusnya ya kalau Ya, BHM tuh ya. valid lah. Iya. Saksi sejarah lah mungkin. Atau Iya. mungkin pernah dengar saya nggak tahu. Tapi di buku saya nggak baca sih. Nah, terus Khmer Merah berkuasa hanya 4 tahun sampai tahun 79. Karena di tahun 79 Vietnam itu masuk ke Kamboja untuk mengusir Khmer Merah. Nah, disinilah Ben Anderson itu bingung Hmm. dan nulis buku Imagine Communities itu. Jadi nasionalisme itu memang ada sebetulnya karena ini komunisnya Vietnam dengan komunisnya Kamboja yang dalam Anggota doktrin komunis, komunis itu satu. Ini kok bisa berantem satu sama lain gitu loh. Dan yang menciptakan komunis Kamboja itu ya komunis Vietnam juga. juga. Pembina partai komunis di Kamboja itu Vietnam yang bikin. Tapi kok mereka akhirnya bisa perang? Artinya kan nasionalisme itu eksis. Walaupun Khmer Merah itu komunis, tapi mereka itu punya sentimen nasionalisme. Makanya benderanya itu kan, bendera Kamboja itu selalu menampilkan Angkor Wat di situ. Hmm. Di setiap benderanya Kamboja. Mau pemerintahnya itu komunis, mau nggak komunis, selalu ada simbol Angkor Wat di benderanya itu. Nah, Perdana Menteri Hun Sen yang sekarang itu berkuasa di Kamboja sejak tahun 85 itu adalah Perdana Menteri yang diangkat dan dibina oleh Vietnam. Jadi ketika Vietnam masuk, Vietnam itu ngirim 100.000 tentara plus orang-orang bekas Khmer Merah yang membelot dari Pol Pot. Salah satunya Pak Hun Sen ini. Pak Hmm. Hun Sen itu dulunya Khmer Merah, tapi dia berseberangan dengan Pol Pot, dia ikut yang Vietnam. Jadi ketika Vietnam menyerbu Phnom Penh, supaya pemerintah Kamboja bentukan Vietnam ini legitimate, dia masukin orang-orang Kamboja yang hasil binaannya Hanoi. Salah satunya Pak Hun Sen ini. Nah, Hun Sen ini dulu posisinya Menteri Luar Negeri. Baru tahun 85 dia jadi Perdana Menteri sampai sekarang. Gitu. Nah, kenapa orang-orang itu masih menggunakan isu Vietnam dalam kampanye? Yaitu untuk menghantam Hun Sen. Karena Hun Sen ini kan dianggap bonekanya Vietnam. Boneka. Nah, itu kalau kita ngomong kayak gitu di Kamboja, nah nasibnya kayak aktivis-aktivis ini. Jadi agak lucu oposisi di Kamboja itu, walaupun mereka itu
menginginkan demokrasi, menginginkan hak asasi manusia, tapi banyak tokoh-tokoh oposisinya itu yang ketika berkampanye untuk menghantam Hun Sen itu justru menyerukan jargon-jargon rasis anti Vietnam gitu loh. Padahal orang Vietnam di sana banyak ya. Kayak kita misalnya kampanye di Indonesia terus kita menyampaikan jargon anti Tionghoa gitu. Itu kan rasis banget gitu loh. Iya, Tapi iya, mereka mencita-citakan negara yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Jadi bingung. iya. Ya itu salah satu contoh lah, unik lah menurut saya. Tapi ya begitulah itu. Jadi memang, pada akhirnya sektarian juga ya kampanyenya ya. Ya sepertinya ya banyak elit itu hanya melihat instrumen yang tersedia di tangan dia itu apa. Kalau rasisme itu adalah instrumen yang available, instrumen yang tersedia dan kayaknya ini cukup ampuh ya dia pakai itu. Kayak kita misalnya lagi diserang oleh bandit di tengah jalan, kalau yang ada di dekat kita batu ya kita pakai batu untuk ngelawan dia. Kalau yang ada di dekat kita pistol ya kita pakai pistol. Jadi apa yang tersedia aja kayaknya. Apalagi kalau orang udah kepepet kan. Ya kayak misalnya orang demonstrasi gitu, demonstrasi di Myanmar itu kan demonstrannya nggak punya apa-apa di tangan ya. Kalau yang di tangan adanya batu ya dia pakai batu itu aja. Coba kalau yang di tangannya itu AK-47, oh, udah dipakai itu AK-47. Jadi namanya orang kepepet itu kan apa yang ada di tempat dia ya, kesempatan yang ada dan instrumen yang ada ya itu aja yang dipakai. Itu sih. Nah, ini balik lagi nih ke soal, aktivisme di Kamboja ya, kelompok oposisi di Kamboja. Ya yang tadi Bang Azri sempat bilang bahwa ini, eee, ya sentimennya anti Vietnam, padahal banyak orang Vietnam di situ dan apa, hubungannya sangat, kompleks ya, sangat, ya ternyata kaitannya sama nasionalisme juga gitu ya. Nah, eee, pertanyaannya ya apakah, kelompok-kelompok anti Hun Sen ini, memang punya kanalisasi politik yang formal gitu? Ya paling enggak kan misalnya, apakah cuma sebatas dakwah aja gitu ya kayak Partai Hijau di Amerika gitu misalnya kan itu partai dakwah lah gitu. Nah, apa aja instrumen-instrumen yang bisa mereka manfaatkan untuk, eee, menginterupsi kekuasaan di situ gitu? Kanal-kanal formal itu eksis sampai tahun 2018. Setelah tahun 2018 itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena tahun 2018 itu Mahkamah Agungnya Kamboja itu melarang partai oposisi dan mereka mencabut hak politik dari tokoh-tokoh partai oposisi itu dan mereka harus pergi dari Kamboja kalau nggak salah. Nggak harus pergi, tapi hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Dan itu pemerintah Kamboja, rezim yang berkuasa itu belajar dari Thailand. Mmm, Mereka itu ngelihat bener tuh, gimana caranya militer itu mengikis pengaruhnya Thaksin. Karena Thaksin ini kalau partainya cuma dilarang aja, Thai Rak Thai waktu itu. Thaksin itu kan berkuasa 2000 sampai betul, 2004 atau 2006. Partainya kan Thai Rak Thai. mhm, Nah itu kalau Thai Rak Thai-nya itu doang yang dilarang, itu nggak ngaruh karena popularitasnya Thaksin itu adalah popularitas yang personal. Thaksin nanti bikin partai baru ya tetap aja pengikutnya akan banyak. Nah, jadi taksinis ini ya, taksinis ini. iya. Nah, jadi Kamboja belajar dari situ. Dan Thaksin itu kan sempat jadi penasehatnya Hun Sen kan, waktu dia dikudeta terus dia nggak bisa pulang ke negaranya kan sempat jadi penasehatnya Hun Sen. Nah, Hun Sen belajar dari situ. Jadi untuk mengikis kekuatan oposisi itu kita nggak cukup hanya melarang partainya, tapi orang-orangnya juga harus kita larang. Nah, cara melarangnya itu ya hak politiknya dicabut. Subversi gitu ya. Iya, selama 5 tahun nggak boleh ada aktivitas politik sama sekali gitu. Nah, itu kan kalau udah kayak gitu ya mati oposisinya, nggak punya saluran sama sekali. Dan media pun juga media yang kritis terhadap pemerintah
itu juga ditutup, tapi cara nutupnya nggak seperti kayak Pak Harmoko membredel koran-koran. Cara menutupnya itu adalah dengan menugaskan Direktorat Pajak untuk mengumumkan di depan media bahwa koran ini tuh udah nunggak pajak selama sekian tahun dan tunggakan pajaknya itu sekian juta dolar gitu. Nah, kalau mereka nggak bisa bayar tunggakannya ini ya mereka harus pergi. Nah, itu nama korannya Cambodia Daily itu. Mhm, mhm. Itu media asing berbahasa Inggris sangat kritis dan sangat blak-blakan. Nah, itu ditutup oleh pemerintah dengan cara yang halus. Caranya itu bukan dibredel, tapi ditunjukin aja nih, kamu ada tagihan pajak sekian. Padahal selama ini nggak pernah ditagih gitu. Tapi didiemin aja, didiemin, didiemin. Sampai banyak banget. Nah, ketika udah banyak dilempar ke mereka ya, akhirnya mereka tutup korannya Iya. itu. Iya, dan pers asing itu punya sejarah panjang di Kamboja ya. Mhm. Gua di rumah mertua itu ada lukisan gitu, apa, apa, media koresponden lounge gitu, ada gambarnya gitu di Kamboja gitu. Mhm. Dan jadi, dan mereka yang menjadi kekuatan kritis ya ternyata di sana ya. Iya, karena ya inilah negara kecil yang secara geografis itu terletak di wilayah yang saat itu sedang mengalami perang yang besar. Jadi Phnom Penh itu kan jadi kayak surga tentara Amerika yang mau, nggak cuma tentara Amerika ya, tapi orang-orang Vietnam Selatan yang mau pelesir atau mencari udara segar dari hiruk-pikuk perang Vietnam waktu itu kan. Mhm, Jadi mhm, jumlah orang asing di sana itu banyak. Phnom Penh mmm, sama Bangkok itu kan jadi tempat pelarian orang-orang yang jenuh dengan perang Vietnam. Baik entah tentara Amerika, entah diplomatnya, entah pengusahanya atau konsultan-konsultannya itu kan kalau liburan ya kalau nggak ke Phnom Penh ke Bangkok. Jadi kehadiran orang asing itu memang memang sangat banyak. Dan itu yang pertama. Yang kedua, setelah Perang Dingin selesai, Kamboja itu kan statusnya masih perang saudara antara Khmer Merah dengan pemerintahannya Hun Sen dengan pemerintahannya Sihanouk. mhm, Jadi ada 3 kubu tuh, malah 4 kalau kita ngelihat di perjanjian Paris itu, perang satu sama lain. Nah, itu kan untuk menyelesaikan konflik di Kamboja, PBB masuk kan, mhm, bikin UNTAC namanya, United entah. Nation Transitional Authority in Cambodia. Sama kayak UNTAED kalau di Timor Timur Iya, waktu mhm, referendum. mhm, Jadi Timor Timur, referendum Timor Timur itu adalah copy paste dari cara Kamboja menyelesaikan perang saudara. Bikin aja pemilu. Nanti siapa yang menang ya dia yang berkuasa gitu. Cuman kalau yang di Timor Timur kan pemilunya untuk memutuskan tetap sama Indonesia atau merdeka. Nah, kalau yang di Kamboja itu untuk memutuskan siapa yang berhak untuk berkuasa, tapi bukan lewat perang, tapi lewat pemilu. Dan Khmer Merah boleh ikut pemilu, cuman menit-menit terakhir mereka mengundurkan diri. Mereka nggak mau ikut pemilu. Mereka memilih untuk tetap berperang gitu. Jadi jalur yang ikut non kooperatif ya. Ya, jadi yang ikut pemilu itu yang besarnya ya, itu adalah CPP, partai yang berkuasa sekarang, Mhm, partainya Partai Pak Komunis, Pak Hun Sen, sama partainya Sihanouk, mhm, Partai Fun Sinpec namanya tuh. Bahasa Perancis saya nggak bisa bacanya, tapi kepanjangannya tuh Fun Sinpec. Nah, yang menang pemilu itu Fun Sinpec, pemilu tahun 93. Yang menang pemilu Fun Sinpec, tapi Pak Hun Sennya ini nggak mau ngalah. Oh enggak, sebetulnya saya yang menang, ini pemilunya curang, gitu. mhm. Akhirnya komprominya adalah, coba Ri, kompromi ala Asia Tenggara tuh gimana Ri? Ke MK. Hah? Ke MK mereka. Enggak, kompromi MK-nya belum ada. Iya, heeh. Kompromi Asia Inilah apa Tenggaranya akhirnya namanya, begini. sepak bola Pancasila lah, kedua-duanya menang gitu. Nah, itu. Dua-duanya Sepak menang. heeh, Jadi Norodom Ranariddh dari Partai Funsinpec yang pemenang pemilu itu jadi Perdana Menteri satu, mhm. Hun Sen
dengan partai CPP-nya yang juara 2, jadi Perdana Menteri 2. Menteri 2, Ya kalau di Indonesia kayak lomba 17-an untuk menghibur supaya semua senang, iya iya, setelah betul. juara 3 itu ada juara harapan. Iya. Itu pun ada juara harapan 1, Satu harapan 2 2, 3. harapan 3. Intinya Iya, semua dapat piala aja udah. sepak bola Pancasila dulu Iya, kan, semua happy kan, semua heeh, senang dapat heeh, piala. Aku heeh. juga juara kok, juara harapan, kayak gitu. Mmm, Jadi baik. bayangin negara tapi perdana menterinya itu 2, yang berkuasa itu 2, ya itulah yang terjadi. Ini seperti ini juga ya, seperti Yugoslavia pos, Josip Broz Tito ya. Ya, yang Ya, mirip-mirip kayak gitu di Eropa itu Bosnia. Bosnia, ya ya ya. Bosnia itu antara perdana menteri, presiden, sama ketua legislatifnya itu beda-beda. Yang satu Muslim, yang satu etnis Kroasia, yang satu Serbia. Itu udah jadi haknya mereka lah. Gitu. Mmm, Solusi konfliknya tuh kayak gitu. ya jadi negara-negara yang kepemimpinannya nggak establis ini ya memang negaranya nggak establis juga ya. Ya, belum belum mapan. Nah, kembali ke orang asing. Nah, PBB itu kan masuk ke Kamboja tahun 91 sampai 93. Nah, itu salah satu misi PBB paling besar yang pernah dilakukan. Jadi PBB itu menerjunkan puluhan ribu orang, ribuan tentara dan ribuan konsultan-konsultan yang sehingga membuat Kamboja itu inflasi gila-gilaan itu. Karena konsultan-konsultan dan tenaga PBB ini dibayar pakai dolar, sedangkan ekonomi Kamboja itu masih ekonomi yang tertutup. Mhm mhm. Jadi overheat ekonominya waktu itu. Dan Dan itu juga konsekuensinya konsekuensinya ya, maksudnya dari situlah awal mula, bukan awal mula ya, salah satu titik momen dalam sejarah yang membuat orang asing itu banyak di situ dan menanamkan pengaruh. Koran-koran asing di Kamboja itu mulai ada itu ya tahun 91 itu. Cambodia mmm, Daily itu didirikan tahun-tahun itu. Terus kayak sekarang Phnom Penh Post itu juga didirikan tahun-tahun itu. Karena itu adalah periode pertama dalam sejarah Kamboja di mana mereka merasakan kemerdekaan pers. Dan yang mengambil inisiatif itu adalah orang asing. Karena bukan karena orang Kambojanya nggak mampu, tapi bayangin selama 4 tahun Khmer Merah berkuasa itu 25% populasinya itu habis. Meninggal entah karena kelaparan, entah karena sakit, atau dieksekusi oleh Khmer Merah. Jadi kalau saya ya, mungkin ini agak kontroversial. Sekeras-kerasnya orang mengkritik Hun Sen atau seburuk-buruknya orang mengkritik Hun Sen, tapi dia dan partai dan Vietnam membangun Kamboja itu dari nol loh. Karena ketika Khmer Merah itu dikalahkan, Kamboja itu benar-benar nggak punya apa-apa. Nggak punya hakim, nggak punya dokter, nggak punya guru, nggak punya tenaga profesional satupun. Karena kalau kita itu adalah tenaga profesional atau orang kayak saya nih pakai kacamata itu akan dieksekusi sama Khmer Merah. Karena saya dianggap sebagai borjuis. mhm, Saya bukan kelas pekerja. Dan saya inilah yang membuat Kamboja itu korup. Orang-orang kayak kita inilah yang membuat Kamboja itu nggak bisa maju. Orang-orang kayak kita inilah yang membuat masyarakat Kamboja itu kelaparan. Yang berhak hidup itu hanya petani. Nah itu loh yang ada di mindsetnya Khmer Merah. Orang-orang dari kota ini adalah lintah-lintah semua yang membuat Kamboja itu terkebelakang, membuat Kamboja itu nggak bisa maju. Gitu. oke Jadi berarti dibandingkan ketika Indonesia merdeka tahun 45, Kamboja tahun 79 itu jauh lebih nggak punya apa-apa. Mulai dari nol mereka itu, benar-benar mhm, dari nol. kita masih ada sisa-sisa politik etis itu masih masih kita Masih. rasakan, ya kan? Karena orang takut loh, Ri. Ketika Vietnam masuk, terus mereka bikin pengumuman, kami merekrut orang-orang untuk jadi hakim, untuk jadi guru, untuk jadi birokrat. Nah, kalau kita sudah mengalami hidup di bawah rezim komunisnya Khmer Merah, kalau kita itu berpendidikan kita malah dibunuh. Terus baca pengumuman ini dari komunis Vietnam yang membesarkan, yang membina Khmer Merah. Jangan-jangan kalau saya ngelamar, saya akan dibunuh juga nanti. Sembunyi mereka, nggak berani nggak berani ngedaftar. Jadi merekrut pegawai di tahun 79
Sampai ketika PBB masuk itu susahnya minta ampun. Betul-betul dari nol loh Kamboja itu dibangun. Nol, literally zero. Nggak, nggak ada sisanya tuh. Sertifikat tanah itu nggak ada. Udah dibakar semua. Gitu. Iya, 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 iya. Nggak ada ini ya, nggak ada juragan kontrakan di sana pasti ya. Waktu Jadi itu. infrastruktur negara itu betul-betul nol. Karena properti, kepemilikan individu itu kan dianggap sebagai iblis oleh Khmer Merah. Nah, Bang, hari ini tuh kan mereka salah satu backbone ekonominya pariwisata kan, Betul. Mm-mm. dan itu butuh keterbukaan kan. Betul, butuh keterbukaan. Nah, itu juga yang dialami Portugal gitu misalnya kan. Mm-mm. Makanya setelah rezim otoritariannya jatuh, narkoba itu gila-gilaan di sana gitu misalnya. Nah, ya maksud gua gimana sih akhirnya rezim otoriter ini harus berdamai dengan liberalisasi ekonomi gitu. Ya mereka pakai jurusnya Muhammad Ali, petinju, hit and run. Hmm, Jadi apa sih? Menari seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah. hmm, 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 Jadi ya negara kayak Kamboja itu pendapatannya yang paling besar itu ya dari pinjaman asing, pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri itu kan ada syaratnya. Syaratnya kami akan kasih utang ke negara kamu, tapi kamu harus menghormati HAM, harus ada pemilu, hutan hmm, nggak boleh dibabat, kayak gitu kan. hmm, Nah, ya yang dilakukan oleh pemerintahannya Hun Sen itu ya, oh iya ya saya bisa patuhi. Nah, nanti kalau mereka udah dapat uangnya, nah itu dilanggar lagi tuh satu-satu. Sampai nanti mereka udah nggak, uangnya hampir habis, butuh banget sama duit. Nah, nanti mereka reformasi lagi. Ya kayak sekarang lah, aktivis yang ditangkap dibebaskan. Terus kayak pembalakan liar itu mereka bikin operasi justisi, operasi anti pembalakan selama 3 bulan. Sampai nanti pinjamannya World Bank atau pinjaman IMF atau pinjaman dari yang sifatnya bilateral itu mengucur. Nah, nanti setelah mereka pegang duitnya, nah nanti kumat lagi tuh penyakitnya. Kayak gitu. jadi strateginya nih apa namanya demokrasi ini ya, demokrasi kardus ini ya. Demo- Kalau kata Coach Justin tuh kan gitu kan, kardus ini katanya. Kardus dikasih nyawa itu ya fans MU kata. Nggak ada hubungannya kira-kira kayak gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi makanya pencitraan di luar negeri itu kan penting buat mereka. Itu tadi Karena sebabnya. backbone-nya itu ya, backbone-nya Karena pinjaman luar ya negeri. bantuan asing itu masih mungkin 40% dari pendapatan negara itu ya dari bantuan asing. Selain itu ya baru dari hutan, dari perkebunan, dari pariwisata itu sisanya, tapi setengah mungkin, setengah itu masih bantuan asing. Pariwisata itu juga nomor sekian ya, walaupun ya satu Angkor Wat doang kan nama Siem Reap, Siem Reap tuh Angkor Wat ya berarti. Ya, Siem Reap itu kotanya, Angkor Wat Ya, itu kompleknya. ya, itu doang kan ininya Ya kalau sama kalau industri udah tumbuh kayak ya kayak Indonesia tahun 80 lah, akhir 80 setelah harga minyak jatuh, itu banyak perusahaan-perusahaan asing investasi di sana buka industri garment, industri sepatu, industri yang padat karya. Yang hmm, kita nggak perlu skill tinggi, tapi butuh tenaga kerja yang banyak tapi murah hmm. Jadi gitu. orang-orang kayanya siapa Bang yang dirawat untuk mendanai operasi-operasinya Hun Sen ini? Apa dia sendiri jadi operator sekaligus pemain sekaligus donor atau gimana? Oh enggak, ya kayak Pak Harto. Kayak Pak Harto sama Lim Swee Lyong sama Bob Hasan. Nah, Pak Hun Sen Orang-orang ini Vietnam ini. enggak selalu. Ada Hmm, orang keturunan ya Sino Kamboja lah. Orang hmm, keturunan Tionghoa tapi lahir dan besar di sana dan memang kerjanya itu berdagang. Dan mirip kayak kayak Lim Swee Lyong. Jadi ketika
Kamboja belum terbuka, masih tahun 80-an, mereka itu kerjanya jadi kayak diberi lisensi untuk mengimpor bahan bakar, mengimpor BBM dari Vietnam atau dari Soviet karena Kamboja itu kan nggak punya minyak, harus impor dari luar kan. Dan namanya negara komunis, semua kan dijatah, nggak ada market itu kan nggak ada, semua harus diatur oleh negara. Nah, jadi kayak barang-barang kebutuhan pokok, BBM itu kan harus diimpor. Nah, importir-importir inilah yang di kemudian hari itu jadi pengusaha-pengusaha besar. Istilah mereka itu tycoon, tycoon-tycoonnya Kamboja Kayak atau cebol lah di oknya istilahnya tuh. Oknyanya Kamboja itu ya awal mulanya adalah orang-orang yang tadinya itu bisnisnya ya nyelundupin barang dari luar. Ya sama iya, kayak Lim Swee Lyong dulu bisnisnya itu nyelundupin sembako di Pelabuhan Semarang lah ketika Pak Harto jadi Panglima Divisi Diponegoro itu. jadi tapi bencinya sama orang Vietnam, Bencinya sama orang Vietnam. padahal ekonominya dikuasai oleh ya lingkaran elitnya Hun Sen ini semuanya kan? Iya, ya tapi kalau Vietnam itu kan masalah sejarah ya, itu kan Mmm, sama kayak orang Turki sama orang Armenia atau orang mana lah ya. Ya di Eropa kan sentimen-sentimen kayak gitu tuh masih masih kuat gitu loh. Jadi ya Vietnam itu juga kontribusinya besar di Kamboja. Nelayan-nelayan di sepanjang sungai sama di danau di sana itu kan orang Vietnam juga. Dan salah satu investor terbesar di Kamboja itu kan perusahaan-perusahaan Vietnam. Kalau suka mmm, bola pernah dengar klub, aduh nggak tahu cara ngomongnya gimana. HAGL, Hoang An Gialai. Nah, itu salah satu enggak, investor terbesar di Kamboja. Itu juara Liga Vietnam kok, HAGL dulu. mmm, iya, 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 iya. Ini menarik juga ya isunya negara indie kayak begini ya. Nah, apa faktor yang bisa menentukan ya, apakah Hun Sen ini akan berkuasa selamanya seumur hidup gitu, atau sama juga kayak Orde Baru, Hun Sen ini juga menghadirkan ketidakpastian yang lebih besar lagi seperti statement lu sebelumnya. Orde Baru itu menghadirkan kepastian, namun di balik kepastiannya ada ketidakpastian yang jauh lebih mengerikan gitu. Waduh, masih ingat ternyata, mohon maaf. Iya kan, itu kan statement-nya Al Ustadz Azrian Syah kan, "Umat merindukan Anda," gitu. Ah, ini bedanya. Jadi kayaknya Pak Hun Sen ini tuh kayaknya dia cukup belajar banyak sama negara-negara tetangganya tuh. Kalau tadi kan dia belajar dari Thailand, caranya untuk Menggembosi, membonsai, ya iya, untuk mengganyang oposisi itu jangan partainya aja yang dilarang, tapi tokoh-tokohnya juga nggak boleh berpolitik. Nah, dia kayaknya belajar juga tuh dari Indonesia. Dia tuh belajar bahwa salah satu hal yang membuat tahun 90-an itu menjadi tahun yang penuh ketidakpastian di Indonesia, atau kalau katanya Adam Schwartz itu a nation in waiting, mmm, itu adalah karena orang nggak ngerti kalau Pak Harto turun, ini yang meneruskan siapa? Apa Pak Habibie atau Pak Tri Sutrisno atau Mbak Tutut? Nggak ada yang tahu. Nah, disitulah Hun Sen itu belajar. Dia tuh udah grooming anak-anaknya. Anaknya itu yang kandidat paling kuat, Hun Manet namanya. Itu sekarang jadi kayak dan pas pampresnya Hun Sen. Dan dia itu disekolahin ke Amerika, dititipin di West Point, disuruh ngambil master di Columbia. Ya, mhm, pokoknya kayak anaknya Pak SBY lah, kredensial akademiknya itu dipoles sekinclong mungkin gitu loh. Supaya mhm, orang itu nggak bisa ngomong, anak kamu itu nggak sekolah, nggak bisa. Nggak kayak kayak Pak Harto kan salah satu problemnya anak-anaknya itu kan nggak di groom untuk jadi pengganti kan. Nah kalau Hun Sen itu ada, bukan hanya di groom dari segi akademik ya, dikasih pasukan loh 7.000 orang, dipimpin langsung sama dia tuh. Dan kayaknya orang tuh udah tahu ini nanti kalau Hun Sen selesai ya anaknya ini yang akan dinaikin. Jadi mmm,
uncertainty atau ketidakpastian itu kadarnya lebih rendah daripada ketika Pak Harto itu Soeharto. tahun 90-an karena Hun Sen ini sudah menyiapkan calon penggantinya. Tapi harus diingat juga bahwa kepemimpinannya Hun Sen di Kamboja itu konsolidasi elitnya itu tidak semapan konsolidasi elitnya Pak Harto. Karena masih ada elit-elit lain itu yang nggak happy sama Hun Sen itu. Dan kalau misalnya nanti ada tokoh baru yang cukup populer, bisa jadi elit ini itu akan mensponsori tokoh yang baru ini. Cuman Mhm. setidaknya dibandingkan dengan Pak Harto, Hun Sen itu sudah menyiapkan kader untuk Mhm. menggantikan dia nanti itu siapa. Ya Gitu. kalau Pak SBY kan terlambat kan, setelah beliau Ya, berkuasa baru menit-menit demi akhir. menjunjung etika politik, keberadaban politik, dan kesantunan politik gitu Nah, kan. Nah ini nih poin terakhir nih yang paling penting nih kan. Ya, sehingga tidak boleh ada keluarganya yang menjabat jabatan politik, jabatan publik selama beliau jadi presiden. Itu Mas Ibas gimana? Kata gua ke Andi Malarangeng kan. Kan jadi anggota DPR. Itu kan nah, DPR, bukan eksekutif, bukan kepala daerah kan katanya. rakyat yang memilih. Iya, Nah, bukan kepala daerah katanya, itu beda mhm, katanya. mhm. Ya udahlah, udah benar 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 katakan. Nah, kalau Tapi anaknya Hun Sen itu Hun Hun Manet itu udah mungkin udah kayak bintang 2 lah atau udah perwira tinggi dan punya pasukan yang berada di bawah dia langsung dan kredensial akademiknya itu ya mungkin untuk ukuran diadu sama Pak AHY bisa kok. Sama-sama lulusan kampus top Amerika dan dia West Point kok. Gitu. ya dan ya itu ya, apa, 7.000 orang di Kamboja itu jangan bayangkan 7.000 orang di Indonesia kan, karena Iya, penduduknya cuma 16 juta ya di Kamboja ya. iya. Ya se-DKI lah mungkin. 16. Jadi menteri di sana itu ya yang diatur itu ya sama kayak kepala dinas pendidikan DKI DKI. ngatur sekian orang gitu. Iya iya. Jadi Jadi 7.000 magnitude ya, magnitude dari 5.000 atau 7.000 pasukan itu gede banget itu. gede banget di sana Itu ya. nggak main-main gitu. Ya tadi kan di kepala gue 7.000 mah dikit gitu, tapi kalau di sini 250 juta orang Bos penduduknya. Kalau di Dan sana kan cuma 16 juta gitu. nah ini penting nih. Mhm. Kopassus itu jumlahnya itu ya segitu. 7.000 orang ya. Mungkin atau 5.000 nggak sampai karena kan justru pasukan yang perlu skill tinggi. Skill tinggi itu kan digunakan untuk operasi-operasi khusus yang nggak perlu banyak orang. Mhm mhm. Operasi apa? Penculikan atau operasi melumpuhkan instalasi musuh. Itu kan cukup satu tim kecil aja, 4 Mhm. orang. Ya kayak kasus di Cebongan itu loh, ingat nggak? Iya Ya, cebongan yang dulu. sekian anggota Kopassus masuk ke penjara, terus Gitu kan. mhm, itu kan operasinya rapi banget dan cukup 2 Avanza atau 2 Kijang kok itu. Itu kan nggak perlu banyak-banyak. Iya operasi-operasi ya Jadi dok. justru yang skill-nya tinggi itu nggak perlu banyak, dikit aja. Mhm. Ya apalagi nih 7.000 orang kan, Mhm. skillful kan, lebih ngeri lagi Betul. nih kan. Dan konon kalau kata Pak BHM itu kan yang ngelatih Kopassus. Dilatih Iya di Batu Jajar kata Pak BHM. iya Pas pampresnya Kamboja itu. Dan BHM ikut selamatan anaknya Hun Sen Lulus dari West Nah, Point itu ya. dia. Jadi, Memang eee, mitos nih poin saya BHM ini. poin saya bukan Kopassus, poin saya adalah anak ini tuh benar-benar disiapkan sama Hun Sen. Nah, itu yang membedakan Hun Sen sama Pak Harto. Pak Harto itu kan masalahnya, ini kalau beliau turun siapa yang gantiin Ya, itu beda cerita sinyal kalau sinyal yang diberikan Pak Harto itu nggak clear gitu loh. beda Apakah Pak cerita Har kalau misalnya Pak Bambang atau Pak Tommy jadi tentara juga waktu itu mungkin beda cerita ya. Ya mungkin beda cerita atau ya mungkin bukan tentara tapi udah di kader di Golkar yang ya mereka masuk Golkar ya tapi kan nggak mengambil peran yang vital gitu loh. Ya, udah ikut-ikut Sudarmono kemana-mana gitu misalnya kan.
Ya kayak Iya, gitu. mhm, iya Ya iya waktu itu kan nggak jelas ini siapa, apa anaknya Pak Harto atau, iparnya, menantunya Pak Prabowo yang akan menjadi suksesor, atau iparnya Pak Harto, Pak Wismoyo Arismunandar, nggak tahu. Atau mungkin bukan dari lingkaran keluarga, tapi dari keluarga besar ABRI. Nah, siapa? Pak Tri Sutrisno, Pak Faisal Tanjung, nggak tahu siapa yang akan gantiin, itu kan masalahnya. dan kelebihannya tapi di sisi lain semuanya GR ya, bahwa Nah gue itu. akan melanjutkan Soeharto gitu. Jadi Nuansa ketidakpastian menjadi memuncak betul. di situ gitu. Nah, kalau menurut saya, tapi ini jadi bahas Pak Harto ya, bukan bahas Kamboja. Ya, Ini hipotesa aja, menduga aja. Sengaja diberikan ketidakpastian itu supaya ya tidak ada yang berkuasa selain saya, itu aja. Kalian kan jadi bingung semua kan siapa yang akan gantiin ya. Pada akhirnya nggak mau turun juga kan. iya 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 Karena iya. semua pada GR terus jadi saling curiga satu sama lain. Wah ini sialan nih, orang ini ngerasa dia yang dapat sinyal bakal gantiin. Nah, semakin intens konflik di antara orang-orang yang GR ini, kekuatan dari Pak Hartonya kan justru makin kuat karena Ya, mereka nanti akan menghadap ke Bapak. ya, dan itu juga yang membuat Hun Sen konsolidasi elitnya nggak sebaik Pak Harto Iya, karena dia mencoba untuk memberikan kepastian gitu. mhm, Sehingga elit ini nggak menghadap ke dia semua, udah jelas enggak, nih gitu. Ya mhm, udahlah gue mulai dekat sama si anak lanang ini aja, kan gitu kan. mhm. Ya kan, ini babenya sebentar lagi koit, mending gue invest ke anak lanang ini gitu kan. Iya, ya kurang lebih seperti itulah yang terjadi Oke. di sana. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Total Politik berikutnya.